Hai semua, selamat datang di channel aku. Di sini aku mau ngasih tahu gimana caranya aku packing pesanan masker aku cuman modal kertas HVS doang sama lem. Nah, kalian butuh kertas HVS ukuran F4 sama lem. Di sini aku mau bikin HVS ini bentuknya jadi kayak tas gitu. Nah, caranya aku lipat dulu kertas HVS-nya kayak gini. Aku sisakan di bagian atas kurang lebih 2 cm. Nah, kalau misalnya udah dirasa kanan dan kiri sama, langsung bawahnya aku press kayak gini. Kertas sisanya ini aku lipat ke dalam, dan ini juga harus rapi ya teman-teman. Ini itu nanti bisa jadi sisi kanan atau sisi kiri dari pembungkusnya ini. Nah, kalau udah kayak gini, udah rapi, tinggal dibuka. Terus bagian tadi aku kasih lem. Ngelemnya juga pelan-pelan aja, jangan sampai belepotan. Nah, fungsinya ini itu biar raket, terutama di bagian ujung-ujungnya ya teman-teman. Karena kalau misalnya nanti lemnya bolong-bolong, otomatis tasnya yang dihasilin juga bakal kelihatan bolong-bolong, nggak rapi gitu. Nah, kalau udah, langsung aku lipat lagi kayak tadi, pelan-pelan aja, yang penting nanti hasilnya rapi. Oke, nah dirasa udah rapi. Terus di bagian sisi seberangnya, ini kan tadi 2 cm. Nah, di bagian sisi seberangnya ini juga aku kasih lipatan, tapi 2 cm juga. Tapi ini nggak pakai lem ya, cuman dilipat aja. Nah, ini itu nanti buat sisi kanan atau sisi kirinya juga. Jadi diusahakan antara yang dilem tadi sama sisi lipatannya itu besarnya sama ya teman-teman. Nah, tadi yang bagian dilem juga aku jadi kayak gini. Sebenarnya nggak mesti 2 cm sih, tergantung teman-teman pengennya gimana. Kalau mau 1 cm juga nggak apa-apa, atau lebih juga boleh. Nah, kalau udah lipatannya dibuka kayak gini, ada 3 garis ya, atas, tengah, dan bawah. Nah, yang penting garis yang ada di tengah ini lipatannya jadi ada di dalam, dan 2 garis yang ada di atas atau di bawah itu jadi lipatan luar tasnya. Aku ngelipatnya kayak gini nih, aku kasih tahu. Jadi satu aku lipat dulu, terus yang tengah baru aku lipetin ke dalam, dan jadilah kayak gini. Jangan lupa dirapiin. Oke, kita udah punya satu sisi tas dan penampakannya kayak gini nih, ya kan? Lipatan yang tengah ada di dalam. Hal yang sama juga berlaku buat sisi satunya. Jadi aku buka, sama kan, ada 3 lipatan. Terus sisi yang ada di atas dan bawah ini aku jadiin sisi di luar. Jangan lupa ngelipatnya juga harus rapi biar nanti hasil akhir tasnya juga rapi. Nah, sisi yang tengah aku lipat ke dalam kayak gini. Kalau udah, dirapiin. Oke, sekarang kita udah punya tas dengan sisi kanan dan sisi kiri yang rapi. Tapi di bagian atas sama bawahnya masih bolong nih. Sekarang kita mau tutup dulu. Nah, caranya pilih salah satu, yang atas yang mana, yang bawah yang mana, itu terserah kalian. Terus aku lipat ke dalam kayak gini juga. Besar lipatannya ini kalau bisa itu lebih besar daripada yang sisi kanan atau sisi kiri tadi. Nah, ini aku nyoba dulu buat segini. Nanti itu yang bagian tengah ini juga bakal kita lipat jadi segitiga. Tapi kalau bisa, sisi ini itu lipatannya harus lebih besar dari yang tadi. Waktu aku nyoba ini pertama, lipatan segitiganya tuh jadi kecil. Jadi aku mau tambahin lagi lipatannya. Agak aku lebihin ya. Nah, ini aku lipat yang kedua kali agak lebih besar. Tapi teman-teman kalau misalnya mau ngelipet gini, aku saranin ngelipetnya cuman satu sisi aja biar nggak ada 2 garis gitu. Agak nggak rapi nanti jadinya. Ya meskipun ini juga kurang besar menurut aku, tapi ya udah nggak apa-apa deh, aku maksimalin segini. Nah, aku lipat kayak gini. Jadi di bagian segitiganya tadi itu aku agak dorong ke dalam. Terus jadilah model kayak gini. Hal yang sama juga aku lakukan di sisi satunya. Ini tinggal didorong aja yang tengahnya. Terus yang bagian luar tinggal lipat agak ke dalam gini, pelan-pelan aja.
Dulu aku juga nggak bisa, tapi aku belajar terus tiap hari buat melipat ini, karena menurut aku ini adalah bagian yang paling susah. Nah, sampai ujung-ujungnya jangan lupa dirapiin. Kalau udah dipres biar rapi. Nah, kita udah punya bentuk kayak gini, terus kita kasih lipetan yang kayak gini tadi, dilipat sedikit arah ke dalam, tapi jangan lebih-lebih. Harusnya ya, ini itu lipetannya jangan sampai ada garis di pinggiran sini yang ujung kiri aku ini. Harusnya tuh bentuknya tuh jadi segitiga, tapi karena ini lipetannya kurang ke atas, jadi hasilnya kayak gini. Ya nggak apa-apa sih. Nah, terus dilipat juga di sisi satunya, fungsinya buat menahan tasnya. Kalau udah kayak gini, kita lem di salah satu bagian. Ngelemnya juga hati-hati, jangan sampai bocor kena bagian dalamnya. Kalau aku biasanya yang sisi atas ini dilem dulu sedikit, terus kalau udah aku press lagi pelan-pelan, jangan sampai salah nekuknya. Nah, kalau udah dirapiin, oke. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita udah punya satu tas. Ini karena ada yang belepotan, makanya aku rapiin dulu ya pakai tisu. Nah, jadi deh kemasannya kayak gini. Dan ini itu langsung aku buka. Penampakannya jadi kayak gini ya tasnya. Gampang banget kan? Ya nggak rapi-rapi banget sih, tapi menurut aku ini bisa lah buat packaging. Lucu, hemat pula, dan ini kita nggak perlu pakai plastik ya kan. Terus sekarang langsung aku masukin aja maskernya. Ini aku masukin dulu yang besar di belakang biar kelihatannya juga rapi gitu. Sama yang kecil-kecilnya ini aku masukin di bagian depan. Masih muat kok buat 7 masker ini. Nah, tinggal satu aku masukin, yang terakhir. Muat kan? Tuh, space-nya masih kosong. Terus ini aku kasih bonusan satu, biar pelanggannya juga seneng gitu. Kalau kalian apalagi teman dekat kalian ya, jangan lupa dikasih bonusan. Nih coba aku berdiriin. Nih hasilnya kayak gini di dalam. Penataannya cukup simple. Terus kalau udah tinggal aku rapiin dan aku tekuk atasnya. Tapi kayaknya ini maskernya aku miringin dulu biar nggak terlalu tinggi. Nah kalau udah nih kayak gini, yang lipatan ada di dalam, lipatan yang ada di tengah tuh dipres sampai dia kayak gini, dan yang bagian atas tinggal dilipat ke dalam aja biar nutup gitu. Tapi kalau teman-teman mau ngasih pita di atas juga nggak apa-apa, nanti jadinya bentuknya kayak tas gitu loh, tote bag itu juga boleh. Nanti dilubangin di sisi kanan dan kiri, tapi aku biasanya nggak kayak gitu. Aku mending aku lipat kayak gini, terus nanti aku kasih selasi aja. Kalian boleh ngelipat 1 kali atau mau dilipat 2 kali kayak aku gini. Tapi kalau aku milih dilipat 2 kali. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, kalau aku itu lebih suka ngasih ini pakai solasi. Jadi aku potong solasi yang warna-warni. Ini aku punya motif pita ya, udah lama banget, dan ini tuh udah tipis dan warnanya juga pink. Aku suka warna pink BTW, itu di ujung itu ada laptop aku juga warna pink. Nah ini aku potong sedikit. Fungsinya cuma buat pemanis aja. Kalau misalnya packingnya pakai kertas putih gini, otomatis tuh di luar-luarnya tuh kita bisa tulisin macam-macam pakai pulpen warna-warni, atau kalian mau tempel-tempel apa terserah kalian. Tapi di sini aku mau nempel pakai solasi pita. Ya maksud aku solasi yang bermotif pita ini. Nah kayak gini aja udah bagus menurut aku. Nah simple kan? Kalau misalnya teman-teman mau kasih pita dibungkus itu juga nggak apa-apa, tergantung kreasi kalian. Yang penting kelihatan menarik. Terus di sini aku juga punya dompet yang isinya tuh macam-macam sticky note.
Ini adalah koleksi sticky note aku, ya emang nggak banyak, tapi biar nggak mubazir aja gitu. Jadi aku mau pakai ini juga, dan ini juga warna-warni, banyak pilihannya gitu. Bentar, aku mau pilih-pilih dulu ya, enaknya yang mana. Kayaknya aku pengen yang love aja deh. Nah, aku mau pakai yang love aja deh. Biar pelangganku juga makin jatuh cinta ya sama all shop aku. Ini aku punya pulpen lucu, lagi hits juga kan pulpen-pulpen kayak gini. Aku mikir dulu ya. Intinya itu aku cuma pengen ngucapin terima kasih karena dia udah beli di all shop aku, dan semoga dia itu bisa repurchase lagi pesenannya di sini. Kalau misalnya kita ngasih ucapan terima kasih kayak gini itu ngebikin pelanggan ngerasa dihargai gitu loh, udah belanja di sini. Nah, ini teman aku Irvina yang pesen, jadi aku mau bilang, "Hai Irvina, thanks for your order." Gitu. Udah gitu aja, nggak usah macem-macem, karena ini juga dipakai buat COD. Kalau teman-teman jualan di Shopee, aku nggak saranin kalian buat packing pakai kayak gini, karena nanti di Shopee itu kurirnya juga kita nggak tahu gimana perlakuannya, bakalan dibanting-banting atau enggak. Soalnya kayak gitu juga nggak bisa diterbangkan. Harusnya kalau di Shopee itu teman-teman bisa packing pakai kardus. Jadi packing ini aku khususkan cuman buat pelanggan aku yang melakukan pembelian COD aja. Nah, kalau udah kayak gini, aku ambil tadi tulisannya dan aku tempelin di sini. Selain buat ngasih tahu kalau dia yang beli itu namanya Irvina, nah ini kan sekalian aku kasih ucapan terima kasih. Kalau misalnya teman-teman mau kasih ucapan di dalam juga nggak apa-apa, tapi kalau aku di luar biar sebagai penanda aja kalau ini punyanya Irvina. Kalau dirasa lem dari sticky note-nya kurang raket, kurang lengket, teman-teman bisa tambahin pakai lem tadi ya. Nah, itu dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman suka, teman-teman boleh like video ini dan jangan lupa bagikan ke semuanya. Thank you.